Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Kita masuk pada halaman 66 dari risalah syarahnya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Fadalilul qurba qauluhu ta'ala. Dalil al-qurbah, qauluhu ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dalil qurbah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-qurbah ya ibadah, ya ikhwan, ibadah atau kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali dari selain Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka tadi. Ma na'buduhum, hum dhamir hum di situ kembali ke aulia. Ma na'buduhum ai ma na'budu aulia min dunillah illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan dalam rangka agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah menghukumi antara mereka tersebut pada perkara yang mereka perselisihkan. Mereka berselisih dalam hal ibadah. Ada yang ya'budun al-ashjar wal ahjar. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, dusta lagi kufur. Maknanya iddia, kelaiman mereka yang mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa adalah kadzibun wa kufrun, kedustaan dan kekufuran, itu maknanya. Sehingga ayat ini ya ikhwan penting antum hafalkan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini ayat merupakan bantahan yang sangat tegas terhadap mereka-mereka yang menjadikan wali dari kalangan orang-orang soleh dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, al-ayatul lati qablaha qauluhu ta'ala. Ayat yang sebelumnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud din,
Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran itu bil haq, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kami turunkan Al-Quran tersebut dengan hak, sembahlah Allah mukhlishan lahuddin, seraya mengikhlaskan amalan soleh tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-din ay al-amal as-salih. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah ad-dinul khalis, ay alam al-amal al-khalis. Lafaz ad-din itu punya banyak makna, di antaranya ad-din al-jaza, di antaranya ad-din al-amal. Untuk di sini maknanya al-amal, ibadah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, ba'dama bayyana Allahu azza wa jalla annahu amara bit-tauhidi wal ikhlas wa annahu yu'badu subhanahu wahdahu la syarikalah, dzakara jalla wa ala hujjata haula. Lihat kata Syekh Abdurrahman Al-Adani, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan untuk bertauhid dan berikhlas pada ayat yang mana? Fa'budillaha mukhlishan lahuddini. Itu perintah untuk bertauhid dan ikhlas. Wa annahu yu'badu subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Bahwasanya Allah disembah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian kata Syekh, Zakara jalla wa ala hujjata haula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hujjah, argumentasi mereka. Setelah disebutkan perintah untuk bertauhid, perintah untuk mengikhlaskan ibadah, Allah sebutkan hujjah mereka. Walladzina, dan orang-orang yang al-ismul mausul yarji'u ila haula'il kufar. Walladzina ittakhadhu, isim mausul alladzina kembali kepada haula al-kufar. Wa haula'il musyrikin, dan kembali kepada mereka kaum musyrikin. Ittakhadhu min dunihi awliya. Ittakhadhu min dunihi awliya, yakni alladzina abadu ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka-mereka yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa syabu ibadatahum bi ibadati ghairillah. Mereka mengotori peribadatan mereka tersebut dengan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka mencampurkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Auliya ittakhadhuhum auliya bi ibadatihim, yaitu mereka jadikan wali, ya, selain Allah Azza wa Jalla tadi, mereka jadikan aulia dengan peribadatan. Wattakhadhuhum aulia bidu'aihim min dunillah. Ghairullah tadi, mereka jadikan aulia dalam bentuk menyeru mereka dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa hadza yashmalul masiha wa yashmalul asnam wal ahjar wal ashjar wa jami'al ma'budat min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Lafaz aulia, kata Syekh Abdurrahman, lafaz aulia itu mencakup al-masih Isa, mencakup asnam berhala, ahjar batu, ashjar pohon, dan seluruh sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Jelas? Sehingga lafaz aulia, ya, itu mencakup banyak. Jelas? Jadi tidak khusus pada wali orang-orang soleh. Antum lihat
rujukannya Fathul Qadir karya Asy-Syaukani. Ittakhadhuhum awliya bi ibadatihim wattakhadhuhum awliya bi du'aihim min dunillah. Jadi ghairullahi tadi mereka jadikan aulia dalam peribadatan dan mereka jadikan aulia dalam bentuk doa. Ma na'buduhum, mungkin ada pertanyaan. Yang kita kenal istilah wali itu kan orang-orang soleh. Kenapa juga Al-Masih disebut wali, Asnam disebut aulia, Ahjar disebut aulia, Asjar disebut aulia? Berasal dari kata al-walayah, al-mahabbah, ya, al-mahabbah wal qurb, kecintaan. Nah, ketika mereka meminta, berdoa, beribadah, di situ kan ada unsur mahabbah yang mereka dekatkan, mereka dahulukan kepada selain Allah Azza wa Jalla tersebut. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Akhbarahu Allah Azza wa Jalla an hujjati haula'il musyrikin annahum la yaqulun bi anna hadhil ma'budat takhluqu wala annaha tarzuqu wala annaha tudabbiru. Pada lafaz ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, di situ Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang hujjah mereka kaum musyrikin. Mereka kaum musyrikin tidak mengatakan ini yang kami sembahi, mencipta, memberi rezeki, mengatur. Enggak. Lihat ya, kaum musyrikin tidak mengatakan asjar, ahjar, al-qabr, al-masih, wal malaika dan berbagai macam yang mereka sembah pada masa itu. Mereka tidak mengatakan ini takhluqu wa tarzuqu wa tumitu wa tuhyi. Enggak. Namun hujjah mereka apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman kemarin yang kita baca sebelumnya. Mereka tidak mengatakan ini adalah ma'budat mustaqillah. Faham? Jadi antum harus paham, kebanyakan orang teriltibas, dia mengira sesembahan kaum musyrikin zaman dahulu adalah ma'budat mustaqillah. Itu yang kemarin disebutkan Syekh Abdurrahman. Ingat antum tadi? Apa ma'budat mustaqillah? Ma'budat mustaqillah itu sesembahan yang memang sendirian mereka sembah. Contoh ma'budat mustaqillah itu gini. Ini ada apa, kuburan ya, orang soleh. Ini kuburan orang soleh. Di kuburan ini tadi antum katakan, ya Syekh Fulan, urzuqni wa'afini washfini. Ini namanya ma'budat mustaqillah. Faham? Berarti dia menjadikan orang soleh yang sudah mati, kuburan ini tadi, dia sembah selain Allah Azza wa Jalla secara mustaqillah. Faham? Nah, namun musyrikin zaman dulu tidak mustaqillah. Mereka jadikan sesembahan selain Allah wasilah, wasaid. Faham antum? Nyambung antum sampai sini? Ini membuka kita, penting antum dalam menjelaskan, membantah syubhat kaum musyrikin. Jadi pukulannya itu plek gitu loh. Faham? Di zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Karena kesyirikan zaman dahulu mereka tidak mustaqillah, ma'budat min dunillah, mereka tidak jadikan mustaqillah. Apa kesyirikan mereka? Mereka jadikan ma'budat min dunillah sebagai bentuk liqarribuhum ilallah, wasaid, perantara fi qada'i hawaijihim, dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Jadi mereka tahu yang memberi itu Allah, yang mengabulkan itu Allah, mereka tahu. Nah, mereka minta ke sini tadi
yang agar yang ini bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi mereka talabus syafa'ah. Kalau bahasanya ya fulan wa ya Uzza wa ya Manat wa ya Lat, atau dan yang semisalnya, mereka jadikan ini, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kami. Contoh misalkan, karena dengan bahasa kita, ya Syekh fulan, ya, kami adalah orang-orang yang banyak dosa, engkau adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kami. Kalau ditanya antum minta kemana? Mereka akan mengatakan kami mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kami tidak minta ke sini. Kami yakin yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla, yang menghidupkan Allah Azza wa Jalla, yang mengabulkan hajat adalah Allah Azza wa Jalla. Kami yakin 100%. Sebagaimana keyakinan antum. Faham? Kalau antum bilang, antum yakin tak yang menciptakan Allah Azza wa Jalla? Yakin. Yakin tak yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabnya yakin. Yang memberi rezeki, yang mencipta, yang mengatur alam semesta, mereka juga yakin itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana keyakinan kita. Berarti antara keyakinan kita sekarang dengan keyakinan kaum musyrikin di zaman dahulu secara global sama. Walaupun ada afrod ada beberapa poin rububiyah yang mereka ingkari. Tapi aglab rububiyah mereka yuthbitun, mereka tetapkan. Ya. Yakin sama, ya sudah sama. Yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla, sama dengan kita muwahhidun. Namun ketika ditanyakan kepada mereka, kalian kenapa minta kepada patung ini tadi? Ini jawabannya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, berarti tidak menyembah. Mereka tidak menjadikan ini ma'budat. Faham? Jadi mereka tidak jadikan ini sesembahan. Mereka tidak minta ke sini, mereka tidak thalabur rizki ke sini, tidak. Namun liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka jadikan perantara taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Faham? Min babil faedah syai' bi syai' yuzkar. Oleh karenanya sebagian para ulama, anda tidak mau menyebutkannya di sini namanya, antum bahas sendiri ya. Sebagian para ulama mereka mengatakan tindakan seseorang dengan mengatakan ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya, sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kami. Sebagian para ulama ada yang mengatakan ini bukan syirik besar, ya, tapi ini digolongkan syirik kecil, bid'ah. Ya, jelas. Namun yang tepat ini syirik besar. Ya, jelas. Ini syirik. Kenapa? Karena alasannya gini. Ini kan bukan dia tidak minta seperti itu. Ya, tidak minta. Dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia katakan ini tadi. Ini merupakan bid'ah, syirik kecil. Ingat bahasanya bukan boleh ya. Seorang alim tersebut tidak mengatakan boleh. Tapi dia ngomong ini syirik kecil, bid'ah. Gitu loh. Tetap syirik kecil. Tapi yang tepat ini syirik besar. Karena ini ainus syubhah al-musyrikin. Ya. Mungkin kalau antum lihat siapa, antum penasaran pasti. Siapa gitu loh. Ulama kibar, bukan ulama zaman sekarang, senior. Ya. Dulu ketika anak belajar hasyiah kitab tauhid di Fiyush dulu, kaget anak dengar. Anak baca-baca, iya. Tapi di fi ba'dil qaul, ya, fi ba'dil qaul, dalam artian didapati pada qaul beliau yang lain, beliau mengatakan ini syirik besar. Ini syirik besar. Wallahu a'lam. Ya. Nanti kalau besok mungkin nanti anak bawakan kalamnya itu tadi. Kemudian
Antum faham dulu, faham sampai sini syubhatnya, ya. Antum inti faham dulu, ini penting fahamnya syubhatnya kaum musyrikin. Sebagian ikhwan-ikhwan kita yang sedang ngaji salafi itu kadang masih belum faham letak syubhat musyrikinnya tadi, ya. Di sini disebutkan, kita lanjutkan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, yakni ma tawajjahna ilaihim wala sarafna ilaihim al-ibadati illa li ajli taqrib. Ma tawajjahna ilaihim, kami tidak mengharap kepada mereka, wala sarafna ilaihimul ibadat, dan kami tidak palingkan kepada mereka ibadat-ibadat tersebut, illa li ajli taqrib, kecuali dalam rangka dengan tujuan takrib, untuk mendekatkan diri saja. Kalau bahasanya gini, ada ajudan, ya, ada wakil. Ini presiden, ini apa namanya, anggota dewan atau ajudannya, perantara. Kemudian ada presiden kan, antum rajin ngasih duit, ya nak? Nanti kalau antum rajin kasih duit, aspirasi antum lebih cepat disampaikan, difahami? Nah, kalau antum rajin ini tadi bernazar, ini tadi nyembeli hewan di kuburan ini, kemudian apa lagi antum, dan yang semisalnya, aspirasi antum itu cepat disampaikan, difahami? Az-zulfa hiyal qurba, az-zulfa al-qurba, yakni yuqarribuna ilallah, bermakna mereka, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Fayashfa'una lana indallah, supaya bisa juga memberikan syafaat kepada kami untuk Allah, atau di sisi Allah, afwan. Fayashfa'una lana indallah. Wa qad dzakara al-Wahidi anil mufassirin. Al-Wahidi di situ disebutkan Abul Hasan Ali ibnu Ahmad ibnu Muhammad Al-Wahidi, ya. Al-Wahidi menyebutkan dari ulama ahli tafsir, annal murad bi zulfa huna asy-syafa'ah. Kata Al-Wahidi, yang dimaksudkan dengan zulfa di sini adalah asy-syafa'ah. Sehingga maknanya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi syafa'ah, ya, illa liqarribuna ilallahi syafa'ah, melainkan agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dalam bentuk syafaat. Wa aradu atau wa auradu asaran an Qatadah, mereka para ulama ahli tafsir membawakan asar dari Qatadah rahimahullah. Disebutkan dalam tafsir Qatadah namanya di situ disebutkan Abul Khattab Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi. Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi. Kunyanya Abul Khattab. Annahum kanu idza qila lahum man rabbukum man khalaqakum man razaqakum. Dulu mereka kalau ditanyakan man rabbukum man khalaqakum man razaqakum, Qatadah ini tafsirnya dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah ibn Abbas. Siapa Rabb kalian? Siapa khalaqakum, yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian? Manil ladzi yunzilul ma'a minas sama, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Fayaqulun,
Mereka mengatakan Allah. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, li ayyi syai'in abadtum ghairahu. Nah itu tadi. Terus kenapa kalian menyembah selain Allah? Apa alasannya? Fayaqulun, mereka mengatakan, ma na'buduhum, ai mu'tazirin muhtajjin. Seraya mereka minta uzur, ma na'buduhum illa li ajli ayyuqarribuna ilallah. Kami tidak nyembah mereka melainkan dalam rangka agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah, wa yarfa'u hawaijana ilaihi tabaraka wa ta'ala, dan agar mereka mengangkat hajat-hajat kami kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faham? Miripnya dengan syubhat kaum musyrikin di zaman sekarang. Kalau antum tanya, kenapa antum nyembah kuburan wali? Jawab mereka, kami tidak nyembah. Kami ini banyak dosa, jadi butuh perantara. Ya, butuh ada orang yang nyampaikan. Gitu loh. Jelas? Nah, orang-orang soleh ini tadi adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang akan menyampaikan hajat. Wa yarfa'u hawaijana ilaihi tabaraka wa ta'ala. Dia yang mengangkat hajat-hajat kami kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dari sini ikhwan, boleh kita tambahkan alasan bahwasannya di antara bentuk syubhatnya kaum musyrikin zaman dahulu atau kesyirikan di zaman sekarang, aghladu syirkan, lebih parah syiriknya dibandingkan syirik di zaman dahulu. Ya. Kenapa? Karena syirik di zaman sekarang ibadatnya mustaqillah terhadap ma'budat min dunillah. Mustaqillah itu apa? Mereka minta langsung. Kalau musyrikin al-awwalin, mereka tidak minta langsung. Hajatnya tuh tidak minta kepada kuburan atau wali tadi, enggak. Mereka hajatnya mintanya kepada Allah. Nah, wali-wali ini tadi, wasail ini mereka jadikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi, menjadi konsultan istilahnya tuh. Wakil mereka untuk menyampaikan hajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini saja dikatakan syirik gitu loh. Apalagi yang memang ainus syirki, yang tolabul hajatnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Faham antum nyambung sampai sini? Jadi kesyirikan di zaman sekarang lebih parah. Karena kesyirikan zaman dahulu enggak. Mereka meyakini yang memberikan rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Mereka minta kepada selain Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan hajat gitu loh. Cuman bawa kertas, ini loh kami butuh itemnya 1, 2, 3. Ada yang mau butuh bini, butuh anak, butuh istri, butuh harta, butuh ini, butuh itu. Tolong Pak Wali sampaikan proposal ini kepada Allah Azza wa Jalla. Faham tuh sampai sini? Jangan manggut-manggut baik deh. Nah, sedangkan orang yang datang ke Gunung Kemukus, datang ke Gunung Kawi, kemana tempat antum ada di Ciwidey ada? Nggak ada, muahid semua berarti. Ya. Nah, orang yang datang ke situ langsung, mereka datang ke sana, udah bosen doa kepada Allah, tidak terkabul-kabul, datang ke sana minta, gitu loh. Faham? Ini namanya ibadatul mustaqillah. Nanti kan disebutkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir kitab Kasyfus Syubhat ini tadi, bahwasanya musyrikun awwalin atau musyrikun zamanina aghladu syirkan minal musyrikin awwalin. Lebih parah kesyirikannya dibanding syirik zaman dahulu. Difahami? Beliau cuma menyebutkan 2 alasannya. Nah, kalau kita tambahkan ini tadi banyak poin-poinnya. Kesyirikan zaman sekarang masuk pada rububiyah. Kalau dulu cuma dalam uluhiyah semua sifat. Sekarang rububiyah. Di antara bentuknya tadi, ibadahnya zaman sekarang itu mustaqillah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di zaman dahulu ibadahnya cuma tabi', ya, ngikut dia. Jelas? Kemudian
Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah memberikan petunjuk atau tidak akan memberikan petunjuk. Di sini disebutkan nafyul hidayah. Man huwa kadzibun kafar, kepada orang yang kadzib, lagi dusta. Sehingga al-kadzib itu ya ikhwan, dusta itu akhbath, lebih buruk minasyirik, dan lebih buruk dibandingkan kebid'ahan. Kenapa lebih buruk dibanding syirik, dibandingkan kebid'ahan? Karena seluruh kesyirikan di zaman dahulu itu akar masalahnya adalah al-kadzib. Wa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Mereka berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Iftira'an 'ala Allah. Yang mendasari mereka semua itu adalah al-kadzib. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an apa? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi gimana ya? Ma la ta'lamun ya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di situ kata Imam Ibnu Qayyim, Allah menyebutkan tingkatan dosa. Ya. Dosa yang zahir, yang batin, dan segala macamnya. Kemudian disebutkan syirik. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Kadzib. Ya. Mereka menuduh Allah punya anak. Kadzib. Mereka menuduh malaikat banatur rahman. Kadzib. Nah, ini juga tindakan mereka kadzibun. Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala, beliau menyebutkan, ya ikhwah, dalam salah satu risalah beliau namanya As-Sabat 'ala Sunnah, kata Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, al-kadzib akhbath minal bid'ah. Dusta itu lebih buruk dibandingkan kebid'ahan. Kenapa? Beliau sebutkan dulu beliau sebutkan di buku itu, orang-orang di zaman dahulu masih meriwayatkan riwayat dari ahlul bidah, ya, dari riwayat dari ahlul bidah dengan ketentuan mubtadi'nya ini tadi. Yang pertama, la yad'u ila bid'atihi. Yang kedua, saduqul lahjah. Ya, benar ngomongnya, enggak dusta. Ya. Jadi ada yang ahlul bid'ah tapi dia saduq, jujur. Ada satu orang, lupa, ini udah jarang ngajar mustola ini, lupa. Kata Imam Az-Zahabi, ya lupa, Allahu Akbar, sering di pelajaran-pelajaran sering Allah sebut nama itu. Nantilah di murojaah lagi. Kata Imam Az-Zahabi, lana sidquhu wa alaihi bid'atuhu. Jujur yang kita ambil, bid'ahnya kita tinggalkan. Ya, jujur yang kita ambil, bid'ahnya kita tinggalkan. Kata Syekh Rabi, didapati di buku-bukunya ahlul bid'ah, ya, di buku-buku hadis, ya, ada ahlul bid'ah tapi diriwayatkan. Contoh yang dalam Sahih Bukhari, Imran ibn Hittan. Ya, siapa Imran bin Hittan? Ada yang tahu? Imran bin Hittan Al-Khariji. Ya? Nggak ada yang tahu? Siapa pemain timnas Indonesia? Siapa lagi? Imran bin Hittan Khariji, ya. Dia yang Khawarij, dia Khawarij. Dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Imran bin Hittan di bawah tabaqatnya. Dia memuji
pembunuh Ali bin Abi Thalib, dengan lantunan bait syairnya, ya darbata min taqiyyin ma urida biha, aduh lupa lagi lah, kan jarang muroja, jarang ngajar kitab-kitab akidah nih, lu udah lupa. Insyaallah ditambah jadwalnya, harus ada kitab akidah ini, kayak ini lupa, ngeblank terus sana. Ya darbata min taqiyyin ma urida biha illa linaili, lupa juga. Ya darbata min taqiyyin ma urida biha, jadi pujian yaitu wahai pukulan orang yang bertakwa, maksudnya tebasan orang yang bertakwa. Ma urida biha, tidaklah dia menginginkan dari tebasan tersebut illa linaili ridho ar-rahman, atau yang seperti min dzil arsy ridwanan, lafaz kerennya gitu, melainkan dalam rangka untuk mencari ridho pemilik arsy. Dibantah apa Son'ani atau Syaukani sehingga yang bantahnya tuh, ya darbata min syakiyyin, kata tadi, wahai pukulan orang yang sengsara. Wallahu alam, nanti ya. Nah, karena udah kepikir juga untuk nambah jadwal, harus ada pelajaran akidah. Akidah itu yang berkaitan dengan yang kayak itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti dilihat ya. Jadi ini ada pelajaran tauhid, nanti ada pelajaran adab, nanti ada pelajaran akidah, walaupun mungkin sepekan sekali atau apa, nanti dilihat. Sudah ana pikirkan, kalau kita mau jalannya ini dulu, menyelesaikan agak lama, ini mungkin ditambah pelajaran akidah satu, nanti dilihat kitabnya, bisa jadi akidah salaf ashabul hadis atau kitab-kitab lain, nanti Anda lihat dulu ya, ngecek kitab yang ada saja. Mana tadi, sampai mana? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Kadzib fi di'aihi annahu yattakhidhu wasitatan bainahu wa bainallah. Dia kadzib, disebut dusta pada pengakuan dia bahwasanya dia menjadikan perantara antaranya dan antara Allah Azza wa Jalla. Wa kaffar sighatun mubalaghatun atau sighatu mubalaghatin, apa dia? Kaffar sigha mubalaghah, tahu sigha mubalaghah dalam bab nahwu ya, sigha mubalaghah ikut wazan fa'al. Kaffar itu bermakna mubalaghah, perbuat sifatnya itu nempel gitu loh, betul-betul kufur ya. Wafar, ngampuni, bukan sekali dua kali, tapi banyak pengampunan yang diberikan. Yadullu ala azimil kufri alladhi wasala ilaihi haula. Lafaz kafar itu sigha mubalaghah yang menunjukkan besarnya kekufuran yang telah sampai kepada mereka itu. Fahaula jama'u bainal kadhibi wa baina azimil kufri bi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Mereka kaum musyrikin zaman dahulu, haula ay al musyrikun al awwalun, jama'u bainal kadhibi wa baina azimil kufri bi rabbil alamin. Mereka mengumpulkan antara kedustaan dan besarnya kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Jelas? Falhasilu, maka kesimpulannya, annalladzi yakhluqu walladzi yarzuqu walladzi yuhyi wa yumitu walladzi yudabbirul amra walladzi yatasarrafu fil makhluqat huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, kata beliau, bahwasannya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, dan yang mengatur urusan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala.
yang mengatur urusan-urusan makhluk tadi. Fama hiya hujjatul musyrikin, lantas apa hujahnya kaum musyrikin? Aradus syafa'ah, mereka menginginkan, kaum musyrikin ini menginginkan syafaat. Wa aradul wasita bainahum wa bainallahi tabaraka wa ta'ala, dan mereka menginginkan wasita antara mereka dan antara Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Hadhihi hujjatun wa hadhihi hujjatu wa syubhatil musyrikin al-awwalin. Ini adalah hujjah dan syubhatnya kaum musyrikin yang dulu. Wa syabahahum fiha al-musyrikun al-mutaakhirun. Yang serupa dengan mereka juga musyrikun mutaakhirun. Jelas? Lihat ya, bahasanya gampang sekali loh. Bahasanya Syekh Abdurrahman ini. Ya, apalagi buku ini termasuk kitab yang awal-awal beliau ajarkan. Sebelum anak datang, beliau sudah ngajar. Jadi awal berdiri Markaz Fiyush itu masjid, namanya kami nyebutnya Masjid Qadim. Sekarang jadi asrama, tempatnya orang-orang Yaman itu. Nah, Syekh dulu ngajar di situ. Yang datang itu orang-orang pemula, orang baru-baru mau mondok, mau belajar. Jadi bahasa Syekh bahasa yang mudah sekali. Angkatan-angkatan yang dulu, orang-orang yang sebelum anak dapatnya tuh lah masjid baru, masjid yang bagus. Nah, Syekh ngajar. Ya, kitab-kitab ini tadi termasuk kitab-kitab yang awal diajarkan oleh Syekh. Makanya bahasanya lebih mudah, lebih simpel. Tapi bahasa yang beliau jelaskan ini yastafid minhu talib al-mubtadi, ya, seorang talib yang pemula bisa ngambil faedah. La yastaghni anhu al-mutawassit wal muntahi, dan juga dibutuhkan oleh orang yang pertengahan dan orang yang mungkin sudah banyak belajar. Sehingga ketika Syekh dulu ngajar, banyak orang-orang dari kalangan orang yang juga dulu belajar di Dammaj, dari kalangan mustafidin, berbondong-bondong mereka datang ke Fiyush, ingin belajar istifadah dengan Syekh. Karena bahasa yang Syekh Abdurrahman sampaikan, beliau yakhtasir, beliau meringkas, dan bahasa yang beliau sampaikan juga itu mudah difahami. Lambat loh, pelan beliau ngomong, jelas. Antum dengar rekaman-rekaman yang ada itu, santai, beliau jelas, pelan, ya, dan mudah difahami. Dan beliau gunakan dengan bahasa-bahasa yang fasih dan teratur. Masya Allah ya, di Markiz, di Darul Hadis, ya, yang kita dapatkan bukan saja ilmu, tapi yang didapatkan dari adab Syekh, ya, yang didapatkan juga di situ adalah bagaimana Syekh mendidik orang berdakwah. Ya, para masyayikh kami, ya, masyayikh kita yang ada di negeri Yaman, mereka bukan cuma sekedar mengajar, mereka berdakwah, mereka mudir, mereka mengampu dakwah, mengurus tulab dan segala macam. Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, semuanya urusan syu'unul markiz itu kembali kepada beliau. Beliau juga ngajar, punya kesibukan-kesibukan sebagaimana para masyayikh yang lain. Beliau ngajar, beliau cuma liburnya malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, itu saja yang libur, karena Syekh dakwah safar, sepekan sekali safar beliau. Tapi safarnya luar biasa. Beliau paling jauh safar itu, paling sejauh-jauh beliau safar, paling ke wilayah misalkan Hudaidah atau ke wilayah Shimal utara, yang beliau kadang tidak bisa langsung pulang, ya, tidak bisa langsung pulang. Kadang beliau pulangnya besoknya Sabtu, ya, sehingga Sabtu malam had pelajarannya Sahih Muslim, pelajaran Sahih Muslim.
beliau menyempatkan waktu. Jadi ada waktu dakwah, beliau juga waktu safar, dan beliau keliling markis itu, dikeliling, beliau lihat, cek santri, ya, beliau datang. Kami pernah dulu, Syekh datang ke kamar, Syekh lihat, ada liatin kompor lah, liatin kuali, wajan. Syekh bilang, akhirnya dibuatkanlah sama Syekh, kita dibuatkan dapur sama Syekh waktu itu. Jadi bukan, maaf ya, kita dididik sama Mas Syekh bukan yang cuma model telunjuk sakti, yang ustadznya cuma mimpin, datang meeting, bilang sama ini ngajar gini, enggak, kayak gini ya, Syekhnya ngajar. Sekarang kalau kepala sekolah, pimpinan mudir pondok pesantren, mana ada dia? Maaf ya, bukan anak ngerendahin, maaf sekali lagi. Sekarang itu kebanyakan cuman besar nama, mudir pondok pesantren, tapi kosong, ya, kosong. Karena kenapa? Karena dia dakwanya pewaris, bukan perintis, ya, kosong, nggak punya pengalaman. Karena dia udah jalankan apa? Jalankan warisan ikhwan. Udah ada bentuk yayasannya, udah ada sekolah. Enggak, masyayikh itu dakwah. Di tengah-tengah kesibukan beliau murojaah, beliau juga ngajar, jadi padat gitu loh. Itu yang dilakukan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Ya. Mungkin kita berhenti dulu sampai di sini, ya. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, besok Kamis ya, Kamis. Insyaallah mungkin masih kita lanjutkan kitab ini besok Kamis, atau jadwal ya besok. Nah, insyaallah kita lanjutkan kitab ini aja. Kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Kamis Ta'limul Muta'allim, Jumat, Sabtu anak safar kan. Jumat nanti lanjut ini, Sabtu juga lanjutnya. Naktafi bihadzal qadar.